Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuha zumratul mu'minin, inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena takwa bekal hidup kita. Karena takwa kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insyaallah. Dengan takwa kita akan menuju husnul khatimah hidup di dunia yang sementara ini. Sebagaimana dalam ayat yang barusan khatib bacakan, setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengingat kematian, untuk menyiapkan kehidupan yang maha abadi, kehidupan yang kekal setelah kehidupan kita di dunia ini. Salah satu kehidupan akhirat yang akan kita lalui itulah alam kubur. Alam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sebuah tempat pertama sebelum tempat akhirat. Jadi ketika kita sudah masuk ke alam kubur, maka itu merupakan tempat pertama kita. Apabila kita bahagia di alam kubur, tentu insyaallah akan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah kalau misalkan ada di antara kita yang selama hidupnya di dunia tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka nanti dia di alam kubur akan merasakan penyesalan. Penyesalan kenapa tidak mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan akhirat. Penyesalan tidak ada ketika manusia sudah berada di alam kubur, maka masih ada kesempatan kita di dunia ini. Marilah sama-sama kita pasang kacamata husnul khatimah. Kita siapkan hidup kita dengan amalan yang menjadi bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling bahagia. Orang
yang paling cerdas, aqyasun nas. Jadi Rasulullah SAW menjawab, siapakah orang yang paling cerdas? Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan hidupnya untuk kematian. Banyak orang yang takut mati, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang telah menyiapkan hidupnya untuk husnul khatimah, tidak akan pernah takut mati, tidak akan pernah dirinya merasa sedih dalam hidupnya, karena mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Siapakah wali-wali Allah itu? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka yang percaya kepada Allah. Mereka yang percaya kepada akhirat. Mereka yang percaya akan kehidupan yang abadi setelah dunia ini. Mereka apa kata Allah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena selalu menjalankan kewajibannya di dunia. Salat dia kerjakan, zakat dia kerjakan, kemudian semua amanah-amanah dia kerjakan. Ini semua tanda orang tersebut bertakwa. Inilah yang menjadi syarat untuk menjadi kekasih Allah, agar tidak sedih di dunia, agar tidak takut di dunia, tidak takut di akhirat. Mereka lah orang-orang yang selalu dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tad. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dan selalulah merasa senang, bercita-cita, merasa ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ada surga yang dinyatakan, dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di bulan November. Tidak terasa tahun berganti tahun, kita sudah berada akan masuk tahun 2025. Tentu umur kita semakin berkurang. Tidak ada istilah bertambah usia ketika seseorang ulang tahun. Ulang tahun artinya sudah masuk padanya kematian. Satu hari yang dilalui dalam hidupnya itu mengurangi saldo hidupnya. Jikalau Allah memberikan kepadanya umur 50 hari lagi, maka hari ini berarti berkurang menjadi 49 hari. Jikalau kita diberi oleh Allah umur 10 hari lagi, maka hari ini bertanda 9 hari lagi kita akan masuk alam kubur. Tidak akan ada lagi penyesalan. Orang-orang yang berada di alam kubur akan menyesal. Ya Allah, kembalikanlah aku hidup di dunia. Aku akan bersedekah. Sungguh tidak mungkin kita kembali ke dunia ketika Allah sudah memasukkan kita ke alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, pada khutbah kali ini, khatib ingin selalu mengajak kepada kita semuanya, hendaklah kita memasang husnul khatimah dengan doa yang selalu kita ucapkan, Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah,
wafatkanlah wafatkanlah aku dengan husnul khatimah. Husnul khatimah harus kita niatkan dari sekarang. Yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada aku, kembalilah menjadi orang-orang yang berjiwa tenang, dan masuklah ke dalam surgaku, dan jadilah kalian hamba-hambaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kepada kita semuanya untuk kembali kita bermuhasabah diri. Setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa, perintah takwa atau wasiat takwa itu adalah hukumnya rukun di antara rukun-rukun khutbah, sehingga tidak sah salat Jumat kalau di dalam khutbah tersebut tidak dibacakan perintah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara sunnahnya kebaikan dalam salat Jumat, yakni khutbah yang tidak terlalu panjang tetapi lebih panjang salatnya daripada khutbahnya. Itulah di antara kebaikan di antara salat Jumat, yakni memanjangkan salat Jumat daripada khutbah. Karena khutbah itu merupakan rukun. Wasiat-wasiat yang disampaikannya wajib didengar oleh seluruh jamaah. Seluruh jamaah, bahkan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalamnya, tentu Jumat kita tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan kepada kita semuanya, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing kita. Allah akan mengajari kita bagaimana kita hidup di dunia. Allah akan membimbing kita untuk selalu senantiasa mengingat kepadanya dan menyiapkan hidup kita untuk kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Wal 'Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia yang tidak rugi adalah manusia yang beriman. Ayat ini, surat ini selalu kita baca, tetapi adakah kita yang sudah memaknainya dalam kehidupan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan melaksanakan amal-amal soleh. Salat Jumat amal soleh, baca Quran amal soleh, bahkan semua amalan. Kita mandi, kita bekerja di sawah, kita pergi ke pasar, kita memasak, semua kegiatan kita, kalau kita sudah niatkan amal soleh, maka itu akan berpahala. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disebut dalam surah Al-Asr, mereka lah orang-orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi, dan mereka saling menasehati dalam kebenaran,
dalam kesabaran. Inilah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia maupun beruntung yang sebenar-benarnya beruntung, yakni Allah masukkan kita ke dalam surganya, yakni surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al kulla a'malina khalisatan liwajhikal karim. Allahumma khtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka kulli khairin fi umurina wa umuri walidayna wa umuri jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله